Baiklah, perkenalkan, nama saya Prasetya dengan NIM 0509 1282 227024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertanian tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan adalah upaya untuk menghasilkan makanan dengan cara menanam tanaman layak konsumsi di suatu lahan pertanian. Hasil budidaya tersebut tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, melainkan dapat dilakukan dengan diperdagangkan atau dijual kembali sebagai sumber pendapatan bagi para petani. Dari definisinya, tanaman pangan adalah seluruh jenis tanaman yang menjadi sumber karbohidrat utama dan juga mengandung protein. Contoh tanaman pangan yang sering dibudidayakan di negara Indonesia adalah padi, jagung, umbi-umbian, kedelai, dan kacang-kacangan. Untuk mendapat hasil terbaik, budidaya tanaman pangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Ada beberapa tahapan penting dalam budidaya tanaman pangan yang berkaitan dengan lahan, benih, pupuk, pengairan, serta pengendalian hama. Baiklah, selanjutnya ada tahapan budidaya tanaman pangan. Tahapan proses dalam produksi budidaya tanaman pangan terdiri dari pengelolaan lahan, persiapan benih dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga proses pemanenan. Yang pertama yaitu pengelolaan lahan. Lahan yang siap untuk ditanami adalah lahan yang diolah terlebih dahulu dengan cara dibajak, lalu dihaluskan sampai gembur. Pembajakan lahan dapat dilakukan secara manual, dicangkul, dibajak menggunakan hewan, hingga dengan traktor. Berikut ini standar penyiapan lahan yang harus dipenuhi. Lahan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Pengelolaan lahan dilakukan dengan baik agar struktur pada tanah menjadi gembur sekaligus beraerasi baik. Dengan demikian, agar tanaman pangan dapat berkembang secara optimal. Pengelolaan lahan dapat dilakukan secara tradisional atau memanfaatkan mesin pertanian. Pengelolaan lahan tidak menyebabkan erosi tanah, longsor, atau kerusakan sumber daya lahan. Pengelolaan lahan termasuk upaya pelestarian sumber daya lahan sekaligus sebagai tindakan sanitasi serta penyihatan lahan. Bila diperlukan, pengelolaan bisa disertai dengan pengapuran pada lahan, penambahan bahan organik, pembedahan tanah, serta menerapkan teknik perbaikan kesuburan tanah. Yang kedua yaitu persiapan benih dan penanaman. Persiapan benih penting dilakukan agar budidaya tanaman pangan menghasilkan produk yang berkualitas. Ketika memilih benih, tentukan yang punya kualitas terbaik. Ciri benih yang baik adalah benih yang bervarietas unggul, benihnya sehat, memiliki vigor yang baik, dan memiliki atau menularkan organisme pengganggu dan tidak memiliki atau menularkan organisme pengganggu tanaman. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan benih sekaligus penanamannya. Khusus untuk tanaman padi, benih harus melalui proses penyemaian terlebih dahulu, sedangkan benih tanaman pangan lainnya umumnya bisa dilakukan penanaman secara langsung. Untuk daerah endemis dan eksplosif, lakukan pencegahan serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Caranya, benih yang akan ditanam diberi perlakuan yang sesuai atau seed treatment. Penanaman harus dilakukan saat musim yang tepat. Penanaman juga bisa mengikuti jadwal tanam sesuai manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. Penanaman benih dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Perhatikan jarak dan tanam kebutuhan benih per hektar. Sesuaikan pula dengan persyaratan spesifik atau setiap jenis tanaman, varietas, sekaligus tujuan penanaman. Lakukan antisipasi agar tanaman tidak memiliki kekeringan, banjir, atau faktor abiotik yang lain. Waktu atau tanggal penanaman sebaiknya dicatat demi untuk memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, hingga pemanenan. Yang ketiga yaitu pemupukan tanaman. Tujuan pemupukan adalah untuk memberi nutrisi pada tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan ketepatan jenis, mutu, waktu, dosis, hingga pemupukannya.
Pertama, tepat jenis. Pupuk harus mengandung unsur hara makro dan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi kesuburan pada tanah. Kedua, tepat mutu. Pupuk yang digunakan harus memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, tepat waktu. Pupuk diberikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan stadia atau fase pada pertumbuhan tanaman dan kondisi pada lapangan. Keempat, tepat dosis. Pupuk diberikan sesuai dengan jumlah yang dianjurkan. Artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kelima, tepat cara. Aplikasi pemberian pupuk sesuai dengan tanaman dan kondisi pada tanah. Selain itu, pemberian pupuk juga sebaiknya mengacu pada analisis kesuburan tanah dan tanaman. Analisis ini lazimnya dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Selanjutnya, langkah-langkah pemberian pupuk yang benar itu adalah sebagai berikut. Penyemprotan pupuk cair secara langsung pada tanaman atau foliar spray tidak meninggalkan residu zat kimia yang berbahaya, terutama ketika sudah dipanen. Dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi pada tanah. Penggunaan pupuk tidak mengakibatkan pencemaran air, baik itu air tanah, air permukaan, maupun air baku untuk konsumsi. Pupuk berupa limbah kotoran manusia harus diberi perlakuan yang sesuai sebelum digunakan. Yang keempat yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman atau mengganti tanaman mati ataupun yang rusak, dan pembumbunan tanah yang digunakan di pangkal batang tanaman guna untuk memperkokoh batang tanaman tersebut. Setiap tanaman memiliki kekhasannya masing-masing, ciri masing-masing. Pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman pangan. Hal ini berguna untuk tanaman dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Pemeliharaan juga dilakukan dengan menjaga tanaman agar terhindar dari gangguan hewan, baik hewan liar, ternak, atau hewan lainnya. Yang kelima yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman atau sering disebut sebagai OPT. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida. Kendati demikian, pestisida yang digunakan mesti seminimal mungkin untuk mengurangi residu ketika tanaman dipanen. Karena itulah dianjurkan untuk menggunakan pestisida hayati yang mudah terurai, tidak meninggalkan residu, serta tidak berbahaya bagi manusia dan ramah lingkungan. Standar penggunaan pestisida dalam budidaya tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pestisida harus tepat jenis, tepat dosis, tepat mutu, tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat cara dan alat yang dipakai. Kedua, penggunaan pestisida tidak membahayakan kesehatan pekerja. Pekerja disarankan memakai pakaian pelindung khusus saat mengaplikasikan pestisida tersebut. Ketiga, penggunaan pestisida harus ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif pada biota tanah dan biota air. Keempat, tata cara aplikasi pestisida harus sesuai dengan aturan tertera yang terdapat pada labelnya. Yang kelima, pestisida dengan residu berbahaya bagi manusia dilarang diaplikasikan menjelang atau saat panen. Selanjutnya, penggunaan pestisida juga harus diikuti standar pengendalian OPT sebagai berikut. Penggunaan pestisida harus dicatat jenisnya, dosis, konsentrasi, waktu, serta cara aplikasinya. Pencatatan pengendalian pestisida harus mencakup nama pestisida, lokasi, waktu, tanggal, nama distributor, dan nama operator atau orang yang bertugas menyerap pestisida. Yang keenam yaitu panen dan pasca panen. Nah, tahap akhir dari proses budidaya tanaman pangan adalah panen. Pemanenan tanaman harus dilakukan pada waktu yang tepat agar kualitas hasil produksi tanaman
juga optimal ketika dikonsumsi. Selain itu, penentuan masa panen yang dapat berbeda untuk setiap tanaman pangan harus mengikuti standar yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.